Bicara tentang wasiat, Set. Ya. Ini pernah terjadi, Set. Jadi suatu ketika bapaknya masih lumayan sehat, pernah mengatakan ke istri dan anak-anaknya, Ya. Nanti dapat ya ke teman ayah, namanya Pak Tony. Pak Tony, oke. Dapat wasiat dari ayah sekian. Gitu. Semua calon ahli warisnya mendengar dan sudah dicatatkan, Set. Namun ketika sakit keras ayahnya, mungkin terfikir sesuatu, akhirnya dia memanggil semua ahli waris. Namun ada ahli waris yang tidak hadir untuk membatalkan wasiat tersebut. Namun salah satu anak itu yang tidak hadir pernah menyampaikan ke Om Tony tadi, bahwasanya Om kalau ayah wafat, Om dapat wasiat gitu. Nah, ini kan ada pembatalan. Namun salah satu ahli waris tadi pada begitu pembatalan dia tidak hadir. Bagaimana realisasian wasiat tersebut? Apakah batal atau tetap dijalankan? Barakallahu fikum. Pertama saya luruskan ya tentang ritual berwasiat ya. Jadi ada pemberi wasiat, ada penerima wasiat, kemudian ada objek yang diwasiatkan, ada ijab kabul dengan ya berupa akad tadi ya. Nah, tadi saya miss itu Mas Tony gitu kan, yang nerima itu dia ikut hadir nggak ketika mengikrarkan si bapak tadi berwasiat itu? Harusnya kan dihadirkan. Itu celahnya tuh kan. Harusnya dihadirkan. Harusnya. Ini ilmu baru ini, Masya Allah ya. Dihadirkan supaya si penerima tuh dia tidak ambigu gitu kan ya, nggak usah nunggu kabar. Emang dia dapat gitu kan ya. Begitu kan ketika terjadi pembatalan, harusnya dihadirkan juga gitu kan ya, si rukun-rukun tadi ya. Si penerima wasiat juga dihadirkan, saya batalkan wasiat kepada kamu gitu kan, biar jelas gitu kan. Makanya tadi pembatalan tadi apakah ada tekanan atau tidak, apalagi tadi di saat sakit kritis, dalam bahasa fikihnya maradul maut. Nah, karena sesuatu yang mendekat kepada maradul maut itu tidak sah ya, seperti pembatalan atau berwasiat atau hibah pada maradul maut itu nggak sah, nggak berlaku. Nggak berlaku. Nah, makanya ketika tidak ada tekanan atau sama sekali, ya masih ada cacat juga nih, dihadirkan gitu harusnya itu, supaya tidak simpang siur ya, seperti itu. Makanya wajar ketika misalkan pasti ada sesuatu yang akan terjadi gitu kan ya, di kemudian harinya, karena tadi salah satu rukunnya nggak terpenuhi dari itu. Jadi kan kalau tiba-tiba si Om Tony itu ya begitu pas pernyataan dia tidak hadir, namun sudah ada selingan di kuping dia bahwa dia akan, dan tahu teman dekatnya itu wafat, dia meminta wasiat tersebut. Nah itu gimana, Ustaz? Menuntut loh ini, dan dia butuh. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau wasiat tadi mungkin sudah tertulis, sudah terikrarkan, maka al-aslu ya al-aslu baqaun makan ala makan. Jadi asalnya ada akad, walaupun dalam kondisi apa gitu kan ya, tetap kembali pada asal tadi. Berarti terrealisasikan. Masih berlaku. Ya? Masih berlaku. Ya, makanya pembatalan tadi lihat kondisi gitu kan ya, apakah ada tekanan-tekanan, karena ini pembatalannya di maradul maut. Di ujung-ujung hidup gitu kan ya, istilahnya itu. Itu bisa tidak dianulir oleh syariat itu. Gitu, Ustaz. Ya, gitu. Berarti seperti misalkan antum ini mau berwasiat atau mau hibah gitu kan ya, itu bisa nggak jadi nggak berlaku tuh kalau misalkan akarnya terjadi pada maradul maut. Ya kita kan nggak tahu ya saat kritis itu kan, seperti menjelang itu, apakah ada tekanan, apakah ada intimidasi bahkan gitu kan dari pihak ketiga, kita nggak tahu. Makanya syariat itu menjaga gitu kan. Jadi harus clear dia dengan sadar apakah berwasiat ataukah dia membatalkan dengan kesadaran. Nah, sedangkan orang yang dalam keadaan maradul maut kan tekanannya tinggi kan, berarti dia nggak sadar dong apa yang ia batalkan, apa yang ia ikrarkan. Ya, makanya syariat itu menghindar itu, menjaga. Ya, jadi keadaan maradul maut itu sesuatu keadaan yang ya di luar kesadaran, kecuali kalau misalkan dia sadar diri, kemudian didatangkan juga, saya batalkan wasiat pada kamu, itu lain cerita kan. Nah, ini kan tadi ada indikator-indikator yang lain. Allah alam ya, apakah ada tekanan-tekanan atau yang lainnya, kita lihat seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair.